Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Erwin Dan Setiawan dari program studi manajemen kelas MNJ 23D dengan NPM 23411207. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Apa itu pajak? Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Pajak merupakan salah satu sarana pemerintah pendapatan warga negara dan sumber dana penggunaan pembangunan negara bagi pemerintah. Ada beberapa jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak berdasarkan sistem pemungutan. Pajak langsung atau direct tax merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri. Pajak tetapi tidak dapat dialihkan pihak lain. Pajak ini dibayar secara berkala berdasarkan surat ketetapan pajak. Contoh, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, ada pajak tidak langsung atau indirect tax. Pajak yang pembayarannya dapat dialihkan ke pihak lain. Contoh, pajak pertambangan nilai. Yang kedua, ada pajak berdasarkan instansi pemungut. Yang pertama, ada pajak negara atau pusat. Merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi seperti Dirjen Pajak dan lainnya. Contoh, pajak penghasilan, pajak pertambangan nilai, bea materi, bea masuk cukai, pajak bumi, dan lain-lain. Ada pajak daerah atau lokal. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah. Pajak ini hanya untuk rakyat itu sendiri oleh Pemda tingkat 2 dan Pemda tingkat 1. Contoh, pajak hotel dan pajak hiburan. Pengertian subsidi. Subsidi adalah bentuk bantuan finansial atau dukungan yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi lain kepada individu, bisnis, dan sektor ekonomi tertentu. Tujuan dari subsidi adalah untuk merangsang atau mendukung kegiatan atau produksi yang dianggap penting bagi kepentingan masyarakat ataupun ekonomi. Subsidi dapat berupa uang tunai, pengurangan harga, pemotongan harga, atau bentuk bantuan lainnya. Contoh, subsidi meliputi bantuan pemerintah kepada petani untuk meningkatkan produksi pertanian, dukungan keuangan kepada industri tertentu agar tetap kompetitif, atau subsidi kepada konsumen untuk mengurangi biaya pembelian barang atau jasa tertentu seperti energi, transportasi, dan pendidikan. Ada beberapa jenis-jenis subsidi. Yang pertama, subsidi konsumen. Subsidi yang diberikan langsung kepada konsumen untuk mengurangi harga barang atau jasa tertentu. Contohnya, bahan bakar minyak atau BBM. Yang kedua, ada subsidi produsen. Subsidi yang diberikan kepada produsen untuk membantu mereka mengurangi biaya produksi ataupun meningkatkan keuntungan. Seperti contohnya, subsidi kepada petani untuk memotong biaya produksi pertanian. Yang ketiga, ada subsidi energi. Subsidi yang diberikan dalam bentuk pengurangan harga atau bantuan langsung kepada konsumen atau produsen energi.
Contohnya, subsidi listrik ataupun rumah tangga. Yang keempat, ada subsidi pendidikan. Subsidi pendidikan adalah bantuan keuangan kepada individu atau institusi pendidikan untuk mengurangi biaya pendidikan. Contohnya, beasiswa ataupun pinjaman pendidikan dengan suku bunga rendah. Yang kelima, ada subsidi kesehatan. Bantuan keuangan dalam sektor kesehatan untuk mengurangi biaya perawatan medis atau obat-obatan kepada konsumen ataupun produsen. Salah satu contohnya adalah penggunaan BPJS. Yang keenam, ada subsidi transportasi. Subsidi transportasi adalah bantuan dalam sektor transportasi untuk mengurangi biaya perjalanan kepada konsumen ataupun produsen. Contohnya, subsidi tiket transportasi umum. Ketujuh, ada subsidi ekspor dan impor. Bantuan keuangan kepada produsen untuk mendukung ekspor barang atau jasa tertentu atau mengurangi biaya impor barang tertentu. Yang kedelapan, ada subsidi lingkungan. Subsidi lingkungan adalah bantuan kegiatan atau teknologi yang ramah lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ada pengaruh pajak dan subsidi. Pajak dan subsidi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keseimbangan pasar. Pajak dapat meningkatkan harga barang atau jasa dengan memindahkan beban pajak kepada konsumen atau produsen. Sebaliknya, subsidi dapat mengurangi harga barang atau jasa dengan memberikan bantuan kepada konsumen atau produsen. Pada dasarnya, meningkatkan pajak cenderung mengurangi jumlah barang yang dibeli konsumen dan mengurangi keuntungan produsen. Pengaruh harga pajak terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama, ada fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak atau P sama dengan FQ. Yang kedua, ada fungsi penawaran setelah dikenakan pajak dengan P sama dengan FQ plus T. Maka, keseimbangan pasarnya adalah dengan memecahkan fungsi persamaan penawaran sebelum dan sesudah pajak. Total pajak yang diterima pemerintah sama dengan T sama dengan pajak kali Q. Pajak yang ditanggung konsumen T sama dengan PET min PE kali QT. Pajak yang ditanggung oleh produsen T sama dengan T. T pemerintah sama dengan T konsumen. Ada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama, fungsi penawaran setelah subsidi. FQ sama dengan P plus S atau P sama dengan F kali Q. Keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah QD plus QS atau PD sama dengan PS. Keseimbangan pasar setelah subsidi adalah PD sama dengan PSS. Subsidi untuk konsumen atau SK sama dengan PD min PS kali QS. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah atau SG sama dengan S kali QS. Subsidi yang untuk produsen atau SP sama dengan S min PD min PS kali QS dengan keterangan S sama dengan jumlah subsidi, Q sama dengan jumlah produk set bulk subsidi, dan S sama dengan subsidi per unit produk. Ada kelebihan pajak. Yang pertama, pendapatan untuk pemerintah. Pajak dapat menghasilkan pendapatan yang diperlukan oleh pemerintah untuk membiayai layanan publik dan program-program sosial. Yang kedua, ada pengurangan ketidaksetaraan ekonomi.
Pajak yang diterapkan secara dapat progresif, artinya tarif pajak lebih tinggi, dapat mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan mendistribusikan beban pajak lebih merata. Pengendalian yang ketiga, pengendalian barang-barang tertentu. Pajak dapat digunakan sebagai alat kebijakan untuk mengendalikan konsumsi atau produksi barang tertentu yang dianggap merugikan masyarakat, seperti alkohol atau rokok. Ada juga kekurangan pajak. Yang pertama, mengurangi kuantitas dan efisiensi. Pajak biasanya mengurangi kuantitas yang diperdagangkan di pasar dan mengurangi efisiensi ekonomi. Yang kedua, ada beban pajak. Beban pajak dapat jatuh secara tidak merata pada berbagai kelompok masyarakat dan beberapa kelompok mungkin lebih terbebani. Yang ketiga, ada menciptakan distorsi. Produsen dan konsumen mungkin membuat pilihan berdasarkan pertimbangan pajak daripada manfaat atau biaya sebenarnya. Kemudian ada kelebihan subsidi. Yang pertama ada stimulasi produksi dan konsumsi. Subsidi dapat merangsang produksi dan konsumsi barang atau jasa tertentu yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dukungan untuk industri tertentu. Subsidi dapat memberikan dukungan langsung kepada industri tertentu, membantu pertumbuhan sektor-sektor yang strategis bagi perekonomian. Yang ketiga, ada harga terjangkau. Subsidi dapat menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen, terutama untuk barang-barang penting seperti makanan atau energi. Ada pula kekurangan subsidi. Beban keuangan bagi pemerintah. Yang pertama, subsidi memerlukan anggaran besar dari pemerintah yang dapat mengakibatkan defisit anggaran dan masalah keuangan jangka panjang. Yang kedua, distorsi pasar. Subsidi dapat menciptakan distorsi dalam pasar dengan meningkatkan konsumsi atau produksi lebih dari seharusnya, yang bisa menjadi tidak efisiensi. Yang ketiga, ada pengeluaran tidak dapat atau tidak tepat sasaran. Subsidi tidak selalu tepat sasaran dan bisa menguntungkan kelompok tertentu serta merugikan yang lain. Demikianlah tadi materi mengenai pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Kurang dan lebihnya materi apa saja yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya Erwin Dani Setiawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.